Bab 2, Kebangkitan Hari Ini. Su Chunliang dengan cepat menjadi akrab dengan lingkungan hidupnya saat ini dan dengan cepat beradaptasi dengan identitas baru yang dimilikinya. Hanya dengan mengakui kenyataan kita bisa hidup di saat ini. Meskipun ada hal-hal yang layak diingat dan orang-orang dalam waktu dan ruang yang lampau, itu bukanlah alasan yang cukup baginya untuk kembali. Bahkan jika kamu adalah pemimpin 5 racun dan masuk ke dalam 9 ahli papan atas di dunia dengan dasar kultivasi seorang guru besar, kamu tidak pernah memiliki kekuatan supranatural untuk menembus kekosongan dan berkeliaran di alam, apalagi hampir kehilangan semua seni bela dirimu sekarang. Pukul 5 pagi. Aku bermeditasi rutin. Setelah bencana ini, aku hampir tidak berbeda dengan orang biasa. Aku hanya bisa memulai dari awal. Beruntungnya, aku telah mencatat klasik seni bela diri di masa lalu. Bahkan jika dia adalah jenius seni bela diri yang langka sekali dalam 100 tahun, dia sudah gila 3 kali di masa lalu ketika dia berlatih, Tian-Tian Treasure. Jika dia tidak mengandalkan kitab racun rahasia aliran 5 racun untuk menyerang kejahatan dengan racun, dia pasti akan terperangkap oleh iblis, meridian diputus, dan mati secara tak terduga. Dengan pelajaran dari masa lalu, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk membangun kembali di dunia ini. Tian-Tian Treasure adalah buku rahasia kekuatan supranatural tertinggi. Dibagi menjadi 3 volume dan 9 lapisan. Setelah menyelesaikan latihan, seseorang dapat memecah kekosongan dan naik ke tanah suci. Su Chunliang hanya memiliki waktu untuk berlatih hingga tingkat 3 sebelum berita tersebut bocor. 9 aliran yang baik bersatu untuk mengelilingi dan menekan dalam nama memberantas kejahatan dan menghukum kejahatan serta mendukung keadilan. Kedua belah pihak sepakat untuk bertarung di puncak Gunung Kunlun, darah mengalir seperti sungai, dan ada banyak korban. Jika tidak ada bencana petir kemarin, aku mungkin sudah mati bersama para guru yang bermoral dan munafik itu. Su Chunliang mengeluarkan nafas panjang perlahan. Meskipun itu musim panas, uap putih yang dia hembuskan masih terlihat jelas. Itu sepanjang setengah kaki dan lenyap di kekosongan. Membuka matanya, Su Chunliang menghela nafas diam-diam saat melihat uap putih yang cepat berkurang di udara. Dia bahkan belum mencapai tahap pertama di mana Qi tidak bisa berkurang. Dengan kultivasi saat ini, dia tidak tahu kapan dia bisa mengembalikan keterampilan magis selamanya. Dia mengenakan pakaiannya, bangun dan pergi ke ruang belajar di sebelahnya. Semalam, dia sudah sepenuhnya mengintegrasikan 2 ingatan yang berbeda dan mewarisi pengetahuan dunia dari Su Chong. Ruang belajar itu ditutup rapat dengan tirai. Saat tirai dibuka, cahaya pagi berwarna oranye dari luar terpancar masuk, dan cahaya langsung mengisi seluruh ruangan. Bagian dalam dibagi menjadi 2 area, dipisahkan oleh rak buku di tengah. Area yang lebih kecil di sebelah timur adalah area belajar miliknya. Ada berbagai materi pengajaran di rak buku, meja belajar berantakan, dan beberapa buku di lantai. Buku-buku teks yang robek mengingatkan pemiliknya pada tindakan-tindakan irasional yang dia lakukan karena kehilangan kendali atas emosinya dalam ujian masuk perguruan tinggi. Sebagian besar area barat adalah milik kakek Su Changshan, dan sebagian besar rak buku berisi buku-buku pengobatan tradisional Cina, termasuk klasikal Sikh Cina. Su Chunliang mendekati mejanya, membungkukkan badan untuk mengambil buku-buku di lantai, dan langsung membuang yang sangat rusak ke dalam tempat sampah. Ada ponsel di sudut ruangan, layarnya telah pecah, tetapi untungnya itu tidak memengaruhi penggunaan, isi dari lingkungan kecil ini sangat luas. 3.000 dunia besar, tak terhitung dunia-dunia kecil, dunia kemarin, Su Chunliang telah menghilang, dunia hari ini, Su Chong terbangun dari kemarin. Langkah kaki datang dari belakang. Su Changshan sudah mengembangkan kebiasaan untuk bangun pagi selama bertahun-tahun. Dia sudah pergi ke taman untuk menyelesaikan latihan pagi. Ketika dia pulang, dia menemukan cucunya sudah bangun, jadi dia datang untuk melihat. Orang tua itu berbalik-balik sepanjang malam tanpa tidur. Jika cucunya tidak memiliki obsesi di hatinya, dia tidak akan bersikeras mengulang belajar selama 3 tahun berturut-turut. Mengingat situasi keluarga mereka, belajar di luar negeri adalah solusi yang paling memungkinkan. Putranya, Su Jiasuan, juga bersedia membayar semua biaya untuk pergi ke luar negeri, tetapi anak lelaki yang keras kepala ini tidak mau. Su Changshan juga enggan membiarkan cucunya pergi dalam hatinya. Jika Chunliang pergi ke luar negeri, dia akan menjadi seorang yang benar-benar sendirian.
Setiap dari ketiga anak itu memiliki karir yang sukses, tetapi tidak ada dari mereka yang tinggal di Dongzhou, yaitu mereka hanya datang kembali untuk berkunjung selama liburan. Setiap kali aku memikirkan ini, orang tua itu akan memiliki beberapa pikiran egois. Jika dia bersikeras meminta salah satu dari mereka untuk mewarisi, lebih baik belajar dari rumah, tetapi sekarang baik, tidak ada yang ada di sekitarnya untuk membahas masalah. Jangan melihat bahwa semuanya lulus dari universitas-universitas terbaik dan menjadi elit. Tetangga di lingkungan sekitar semua memuji dia karena pandai mengajar anak-anak mereka. Tetapi itu semua hanya nama palsu. Semakin kuat kemampuan anak-anak, semakin jauh mereka pergi. Di usianya, siapa yang bukan istri yang baik dan anak yang berbakti? Penuh dengan anak-anak dan cucu cicit. Untungnya, ada cucu ini di sisinya. Apa yang terjadi kemarin membuat orang tua itu sangat takut. Di usia 70-an, dia tidak tahan rasa sakit kehilangan orang yang dicintainya. Karena masalah ini, dia menyerah pada ketekunan jangka panjangnya, dan dia tidak ragu-ragu menggunakan pembongkaran Hui Chuntang sebagai syarat untuk menukar pekerjaan yang menjamin pendapatan bagi cucunya di dalam dan luar kemarau. Setelah rumah sakit Changxing mengetahui kondisi pembongkaran Su Changshan, beberapa pejabat tingkat tinggi di rumah sakit segera mengadakan pertemuan kecil dan membuat keputusan dalam waktu setengah jam. Meskipun banyak orang berpartisipasi dalam diskusi, orang yang akhirnya membuat keputusan terakhir haruslah Dekan Gu Houyi. Gu Houyi akan pensiun tahun depan. Sebelum meninggalkan jabatannya, itu adalah keinginannya yang paling besar untuk memulai fase kedua proyek ekspansi rumah sakit Changxing. Dia adalah kader asli dari rumah sakit Changxing dan memiliki perasaan yang mendalam terhadap rumah sakit tersebut. Sebelum pergi, dia masih ingin melakukan sesuatu untuk rumah sakit. Beberapa hal meletakkan dasar untuk pengembangan masa depan rumah sakit. Pusat rejuvenasi adalah paku yang tertanam di hatinya. Meskipun kondisi Su Changshan agak berlebihan, untuk mencabut paku ini, beberapa darah tidak dapat dihindari. Pengecualian adalah pengecualian. Rumah sakit Changxing memiliki lebih dari 1.000 karyawan, dan tidak sedikit yang malas. Jadi Gu Houyi mengatasi semua pendapat dan membuat keputusan akhir. Su Changshan belum memberitahu cucunya berita baik tersebut. Kesenjangan generasi semakin dalam selama beberapa tahun terakhir, jadi dia harus berhati-hati ketika berbicara di depan cucunya. Rumah sakit umum tipe 3 membuat karyawan penuh waktu. Ini adalah status yang banyak lulusan sekolah kedokteran iri. Menurut Gao Xinhua, bahkan jika kamu lulusan dengan gelar master, kamu bahkan tidak bisa menandatangani kontrak agen sumber daya manusia. Ini hanya kontrak kerja biasa. Itu harus ditandatangani oleh pihak ketiga, hari ini berbeda dari masa lalu. Ada kelebihan mahasiswa kedokteran. Tanpa gelar master, Departemen Personalia Rumah Sakit tidak akan memperhatikanmu. Tentu saja Su Changshan sadar akan situasi cucunya. Apa yang bisa dilakukan lulusan SMA di rumah sakit Changxing? Bahkan dengan pengakuan resmi, mereka hanya dapat melakukan pekerjaan logistik yang marginal. Ini bukan masalah bagi orang tua itu. Masalah pekerjaan cucunya hanyalah salah satu syarat untuk pembongkaran. Rumah sakit telah mengusulkan untuk membuka klinik ahli untuknya di rumah sakit dengan cara kerja sama. Selama dia bertahan hingga akhir, seharusnya tidak menjadi masalah bagi cucunya untuk bekerja di klinik pengobatan tradisional Cina. Selama dia bersedia belajar, setidaknya 3 tahun. Bahkan 5 tahun, dia seharusnya memiliki keberhasilan kecil di pengobatan tradisional Cina. Ketika dia mempelajari 3 hal dasarnya, dia akan dapat mencapai pijakan yang kokoh di rumah sakit Changxing. Su Changshan benar-benar merasakan patah hatinya karena mencintai cucunya. Sebenarnya, ada alternatif yang lebih baik, yaitu mencari lokasi baru dan membuka kembali Aula Hui Chun, tetapi itu tidak akan dapat melindungi cucunya, jadi orang tua itu khawatir. Su Chunliang memanggil kakek, melanjutkan merapihkan, dan segera membersihkan sudut ruang belajarnya. Alat bantu pengajaran untuk ujian masuk perguruan tinggi tidak berguna, dan dia berencana untuk menjualnya nanti. Su Changshan memperhatikan setiap gerakan cucunya dengan mata baik. Di masa lalu, anak ini tidak begitu rajin. Memang benar, orang tumbuh dewasa di tengah rintangan. Menunggu Su Chunliang membersihkan, dia memanggilnya ke lantai bawah, di mana patung bijak kedokteran Zhang Zongjing dan Raja Obat San Simiao dihormati.
Su Chunliang mencuci tangannya sesuai petunjuk orang tua itu, dan membakar dupa untuk sang kedua. Chunliang, apakah kamu tahu mengapa kakek meminta kamu membakar dupa hari ini? Su Chunliang tahu bahwa praktik kedokteran di dunia ini milik keluarga yang lelah, dan dia hanya memuja kedua ini sebagai leluhur yang diakui oleh keluarga yang lelah. Orang tua itu duduk di balai pengobatan tradisional Cina, jadi sudah wajar untuk memberi penghormatan kepada patriark. Su Changshan tidak menunggu dia menjawab dan berkata, Paman Gao yang datang kemarin adalah direktur rumah sakit Changxing. Kebetulan rumah sakit memiliki kekosongan staf, jadi dia memikirkanmu. Selama kamu bersedia, kamu bisa segera bekerja di rumah sakit. Kakek, tidak mudah masuk ke rumah sakit Changxing, kan? Aku hanya lulusan SMA, tidak memenuhi syarat menjadi dokter. Su Chunliang sudah mengerti pentingnya gelar di dunia ini. Kamu tidak perlu menjadi dokter untuk masuk rumah sakit. Ada pembagian tugas di rumah sakit. Ada departemen medis yang bertanggung jawab melayani pasien, dan ada juga departemen administrasi yang khusus untuk operasi pasokan. Misalnya, pemimpin besar dan penjaga keamanan tidak perlu melihat dokter. Artinya, biarkan aku bekerja sebagai penjaga keamanan di rumah sakit. Bakat luar biasa Su Chunliang membantunya dengan cepat berintegrasi ke dunia ini, dan mulai mengevaluasi situasinya dengan pragmatis. Di rumah sakit Changxing, di mana ada banyak intelektual, pekerjaan yang paling cocok untuknya juga adalah penjaga keamanan. Su Changshan menggelengkan kepala dan berkata, bukan sebagai penjaga keamanan. Ini adalah pengakuan resmi, dan rumah sakit juga setuju bekerja sama dengan saya untuk membuka klinik pengobatan tradisional Cina. Kamu bisa belajar sambil bekerja di sampingku. Ketika kamu menyelesaikan studimu dan mendapatkan lisensi doktermu, kamu bisa duduk di klinik secara resmi. Air dan lemak tidak mengalir ke ladang orang lain, mengetahui cucunya akan menolak, tetapi orang tua itu masih memiliki beberapa harapan mewah. Baik. Su Changshan terkejut. Dia tidak mengharapkan semuanya akan berjalan begitu lancar kali ini. Harapan yang sudah lama diidamkan selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Dokter keluarga Su memiliki seorang pewaris. Seharusnya ada kontrak. Su Chunliang berkata, kakek, aku tidak perlu kamu temani, aku akan pergi sendiri. Melihat tatapan khawatir orang tua itu, dia segera mengerti apa yang dimaksudnya, dan berkata dengan senyum, jangan khawatir, aku memikirkannya, dan aku tidak akan lagi membuatmu khawatir di masa depan. Ini adalah dunia yang benar-benar baru, orang datang dan pergi, dan aliran tak pernah berhenti. Su Chunliang sudah tahu bahwa segala macam mobil yang melaju di jalan bukanlah kereta lapis baja tetapi mobil, termasuk mobil, kendaraan off-road, truk, dan bus. Yang memiliki dua roda termasuk sepeda, sepeda listrik, dan sepeda motor. Di langit, hanya ada burung dan pesawat terbang, dan di bawah tanah hanya ada tikus dan kereta bawah tanah yang berjalan. Nama di buku registrasi rumah adalah Su Chong, Chunliang adalah panggilan dan sifatnya. Su Chunliang memutuskan untuk mengganti nama kembali, bagaimanapun juga, kartu identitas harus diajukan kembali. Setelah meninjau prosedur yang relevan, dia pertama-tama pergi ke pusat registrasi rumah tangga di kantor polisi yurisdiksinya dan memberikan informasi yang relevan. Diperkirakan dalam setengah bulan, semua layanan kemudahan akan diurus secara lokal, dan prosedur untuk mengajukan kembali kartu identitas akan diurus di sini. Su Chunliang sedang dalam perjalanan pulang ketika sebuah mobil polisi melintas, jendela terbuka, dan polisi Lucky duduk di kursi penumpang depan. Lucky menyapanya, Su Chong, kamu mau kemana? Su Chunliang memiliki kesan baik padanya. Dia berhenti dan berkata, kakak Lu, aku tadi hanya mengajukan ulang kartu identitas. Aku mengganti namaku, dan sekarang namaku Su Chunliang. Lucky mengangguk. Karena dia sedang bertugas, dia tidak banyak bercerita kepada Su Chunliang. Melihat anak itu dalam semangat yang baik, dia merasa lega, menyapanya, dan melanjutkan perjalanannya. Su Chunliang memandang mobil itu dengan penuh iri saat pergi, memikirkan dalam hatinya, kapan bisa saya belajar mengendalikan mobil? Konon, benda ini dapat menempuh ribuan mil sehari. Dengan memiliki itu, bukankah mungkin untuk menjelajahi dunia dengan bebas? Setelah berjalan beberapa langkah, dia melihat mobil polisi yang tadi parkir di sisi jalan. Dua polisi bergegas masuk ke toko bisnis ponsel di pinggir jalan, dan salah satunya adalah Lucky. Banyak penonton berkumpul di luar toko bisnis ponsel.
Su Chunliang baru saja tiba dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang segala sesuatu di dunia ini. Jadi dia mengikutinya. Sampai sekarang, dunia ini memberinya perasaan kedamaian. Tidak ada perang atau pembunuhan di sekitarnya. Dibandingkan dengan masa lalu, bisa disebut sebagai zaman yang makmur. Orang-orang di pintu sedang membicarakan banyak hal. Ternyata, seekor ular besar jatuh dari langit-langit ruang bisnis, dan penjual dan pelanggan di dalamnya begitu ketakutan sehingga mereka lari keluar untuk menyelamatkan hidup mereka. Ketika menghadapi kesulitan, mereka meminta bantuan dari polisi rakyat, jadi penjual tersebut memilih untuk segera menelepon polisi. Lucky dan rekannya Li Song masuk ke dalam ruang bisnis untuk memeriksa situasinya. Li Song sangat takut pada ular dan serangga. Tetapi sebagai polisi, dia tidak bisa memilih untuk mundur, jadi dia berkata dengan suara rendah, "Seharusnya kamu menelepon 119 untuk menangkap ular. Bagaimana kamu bisa menemukan 110? Lucky juga takut pada ular, dan secara permukaan dia jauh lebih tenang daripada Li Song. Ini adalah kepercayaan masyarakat kepada kami. Karena kita ada di sini, kita harus terlebih dahulu memahami situasi sebelum berbicara. Jika kita tidak bisa mengatasinya, kita akan mencari bantuan." Cacing ular di Dongzhou tidak banyak, dan insiden ular berbisa melukai orang juga sangat jarang terjadi. Dia berkata kepada seorang penjual wanita berpakaian seragam, "Siapa yang bertanggung jawab di sini?" "You. Mener Yu." Si penjual wanita masih dalam keadaan terkejut dan hampir tidak bisa bicara. "Bagaimana dengan orang-orang?" Di dalam pingsan, ada ular besar, 3 atau 4 meter panjangnya, ini begitu tebal. Si penjual wanita memberi isyarat dengan mulut mangkuk. Kedua polisi itu saling pandang. "Ini terlalu berlebihan. Aku percaya kamu hantu. Isyaratmu bukanlah ular, tetapi seekor ular piton." Bab 3, Leluhur. Lucky mengeluarkan tongkatnya, Li Song melihat sekeliling, dan mengambil sapu dari sisi, yang panjangnya sekitar 1 inci dan cukup kuat, dan tampak lebih dapat diandalkan untuk menghadapi ular besar. Pimpinan ruang bisnis, Yuli, terbaring tegak di belakang meja. Dia sudah pingsan karena ketakutan, dan tidak ada ular besar seperti yang disebutkan oleh penjual di sekitarnya. Lucky mengedipkan matanya pada Li Song. Tidak peduli ada ular atau tidak, dia akan mengeluarkan orang terlebih dahulu. Kedua polisi itu mendekati dengan perlahan, dan melihat sekeliling sambil berjalan. Ketika mereka berjarak sekitar 2 meter dari Yuli, mereka mencium bau aneh. Lucky berhenti. Dan dia melihat garis hitam dan kuning ular besar berwarna putih terpasang di samping Yuli. Penjual perempuan tadi tidak melebih-lebihkan. Dari luar, seharusnya ini adalah ular, dengan panjang tubuh 2 meter lebih. Ular itu juga merasakan pendekatan mereka dan mengangkat kepalanya dengan waspada. Tangan Li Song yang memegang sapu gemetar sedikit, dan dia berkata dengan suara rendah, "Ini terlalu besar, mari kita panggil 119. Lucky melihat Li Song. Memang sangat besar, tetapi sebagai seorang polisi, dia harus meminta bantuan dari pemadam kebakaran untuk menangani ular sayuran. Bukankah itu lelucon? Apalagi, ular ini sangat dekat dengan Yuli, dan bisa menyerang dan melukai Yuli kapan saja. Terlambat, selamatkan orang dulu, kamu bertanggung jawab untuk menarik perhatiannya, aku akan menyelamatkan orang, aku?" Li Song jelas merasa ambigu tentang rencana penyelamatan itu. Bukankah menarik perhatian sama saja seperti umpan? "Mengapa aku?" Lucky berkata, "Baiklah, kita tukar, berikan aku sapu itu." Li Song menelan ludahnya, dan dengan enggan menyerahkan sapu itu. Lucky mengambil sapu, terus maju, dan mengayunkan sapu pada ular. Ular tidak bergerak. Menurut pengetahuannya yang umum, ular, juga dikenal sebagai ular raja, tidak memiliki taring dan bisa. Ada 2 metode serangan umum. Salah satunya adalah gigitan, dan yang lainnya adalah menggunakan tubuhnya untuk membungkus dirinya sendiri. Ular raja sebesar ini memiliki daya serang yang kuat, orang-orang menyebutnya raja dari 100 ular. Ada pepatah yang mengatakan, ada bunga kol dalam 1 mil, tetapi tidak ada ular berbisa dalam 10 mil. Lucky dengan berani maju, mengayunkan sapu pada kepala Wang Jinshe, dan berhasil membuatnya marah. Kali ini, Wang Jinshe mulai berenang mendekati dia, perlahan menjauh dari Yuli. Melihat peluangnya, Li Song buru-buru mendekat.
mengangkat Yuli, dan berusaha membawanya ke area yang aman secepat mungkin, menggemparkan timur dan barat. Ular raja kembali bergerak pada saat ini seperti kilat, meninggalkan Lucky, dan tubuhnya sebesar mangkuk ini melingkari pergelangan kaki Li Zong. Melihat situasinya tidak bagus, Lucky dengan segera melepaskan sapu dan terbangun, menangkap 7 inci dari Wang Jinshe dengan kedua tangannya sebelum ia membuka mulutnya untuk menggigit Li Zong. Sebuah kekuatan torsi yang kuat menarik Li Zong ke bawah. Li Zong kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke tanah dengan Yuli di pelukannya. Yuli bangun pada saat ini. Melihat adegan di depan matanya, dia berteriak ketakutan dan pingsan lagi. Lucky menangkap Wang Jinsnake dengan segenap kekuatannya dan tidak berani melepaskannya. Jika dilepaskan, taring Wang Jinsnake akan tanpa rasa bersalah meninggalkan lubang-lubang darah pada tubuh mereka. Meskipun tidak beracun, risiko infeksi bakteri juga sangat tinggi. Li Zong tidak punya pilihan selain melepaskan Yuli, menarik ekor ular, berusaha keluar dari perangkapan Wang Jinsnake. Hanya saat dia terjebak di dalamnya, dia bisa merasakan kekuatan ular itu. Ular ini menunjukkan kekuatan yang jauh lebih unggul dari orang dewasa. Dengan usaha bersama dari keduanya, mereka perlahan-lahan menarik tubuh Wang Jinshe. Pada saat ini, terdengar suara berdengung dari langit-langit di atas kepala mereka, dan massa hitam jatuh dari langit dengan langit-langit yang jatuh, ular raja lainnya. Meskipun ular ini agak lebih kecil, itu mendarat dengan pas di bahu Lucky. Tubuh ular seukuran pergelangan tangan dengan ketat mencekik leher Lucky seperti tali, tekanan tiba-tiba yang kencang membuat Lucky merasa sesak nafas. Wajahnya memerah karena pembengkakan yang cepat. Pada saat ini, dia penuh penyesalan. Hal profesional seperti ini seharusnya dilakukan oleh para profesional. Mereka menyelamatkan orang dengan tulus, saya meremehkan kesulitan di lokasi. Dan sekarang saya dalam masalah besar, meskipun cukup banyak orang yang menonton di luar, tidak ada yang berani masuk dengan mudah, karena jaraknya jauh dan listrik diputus di ruang bisnis, jadi tidak ada yang tahu situasi spesifik di dalam. Lucky bahkan berpikir untuk mati. Tubuh Wang Jinshe semakin ketat. Dia tidak bisa bernapas lagi. Bintang-bintang bermunculan di depan matanya, dan kekuatannya mulai melemah dengan cepat. Orang-orang di sekitar penonton tidak mengerti situasi berbahaya di dalam, dan sebagian besar dari mereka sibuk mengambil video dengan ponsel mereka. Karena jarak dan cahaya, mereka tidak bisa merekam detail apapun sama sekali pada saat yang kritis. Su Chunliang berpisah dari kerumunan dan masuk. Setelah mendekati adegan, dia mengangkat tangan kanannya dan membuka dan menutup 5 jari tangannya secara ritmis. Wang Jinshe, yang melingkari leher Lucky, tertarik oleh gerakannya, dan sebenarnya mengendurkan tubuhnya, menjauh dari tubuh Lucky. Hal yang sama berlaku untuk ular lain yang melingkari Li Zong. Kedua ular Wang Jin jelas penuh ketakutan pada Su Chunliang yang mendekati, dan menghentikan semua serangan, tetapi mereka tidak pergi jauh. Ketika Su Chunliang mendekati, kedua ular besar semakin waspada, dan ular raja jantan mengangkat kepalanya, yang merupakan tanda serangan yang akan segera terjadi. Su Chunliang mendesah dalam hati, bukan hanya kehilangan semua kekuatan internalnya, tetapi kemampuannya untuk mengendalikan ular dan serangga juga sangat berkurang. Di masa lalu, ketika ular dan serangga ini melihatnya, mereka akan dengan hormat menjauh darinya, tetapi sekarang mereka berani menyengatnya. Melihat Wang Jinshe mengeluarkan lidah merah terang, Su Chunliang tidak tahan merasa marah, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menepuknya di bagian atas kepala. Wang Jinshe sedikit bingung oleh tamparan itu. Sebelum dia bisa memahami situasinya, Su Chunliang menamparnya lagi. Kedua ular besar itu sepenuhnya terkejut oleh momentumnya. Lucky mendapatkan kebebasannya kembali, dan akhirnya dia bisa bernafas dengan bebas. Pada saat ini, ada bekas darah menggemparkan di lehernya, dan dia bernafas dengan berat, dan gejala hipoksia mereda. Li Zong bangkit dari tanah, mengangkat Yuli lagi, dan membantunya keluar dari sini terlebih dahulu. Lucky melihat Su Chunliang dan dua ular besar berhadapan. Jarak antara kedua belah pihak kurang dari setengah meter. Dia mengingatkan dengan gugup, "Su Chong, berbahaya, jauhkan dirimu dari mereka." Bahkan suaranya menjadi sedikit serak. Su Chunliang tersenyum ringan, dan dengan tenang berkata, "Aku memiliki keterampilan menangkap ular rahasia yang diwariskan dari leluhurku, jangan khawatir, mereka tidak bisa melukai saya. Pergilah, cari 2 karung yang lebih besar, dan bawa mereka pergi." Ketika staf Biro Kehutanan tiba dengan alat menangkap ular profesional, krisis di sini sudah terselesaikan.
Kedua ular raja dikemas dalam karung, dan yang lebih besar memiliki berat lebih dari 40 kati. Profesional tidak percaya, petugas kepolisian begitu kuat sekarang. Menangkap bulan di 9 langit, dan menangkap kura-kura di 5 samudera. Apakah ada hal lain yang mereka tidak tahu? Atas permintaan para wartawan yang datang setelah mendengar kabar, kedua petugas polisi mengambil foto kelompok dengan trofi, dan menerima tepuk tangan dari pahlawan eksklusif. Sebelum staf pendukung tiba, Su Chunliang sudah pergi. Dia secara khusus memberitahu Lucky untuk tidak menyebutkan apa yang terjadi barusan, apalagi namanya, orang-orang takut terkenal dan babi takut kuat. Tidaklah menjadi hal yang baik untuk dengan mudah mengungkapkan kekuatan seseorang dalam era apapun. Jika situasinya tidak berbahaya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk bertindak. Lucky adalah orang baik, jadi anggap saja sebagai sebuah bantuan. Su Changshan sudah bersiap untuk relokasi. Gao Xinhua datang lagi pagi ini untuk membahas kontrak pembebasan lahan yang spesifik dengannya. Fase kedua proyek sudah dekat, dan rumah sakit benar-benar tidak bisa menunggu. Untuk masalah staf Su Chunliang, Dekan Gu secara khusus meminta petunjuk dari para pemimpin Biro Kesehatan, dan ini membutuhkan banyak usaha sebelum masalahnya teratasi. Untuk kondisi lainnya, mereka sudah direncanakan dengan sangat hati-hati sebelumnya, dan telah dibahas berkali-kali, dan rencana tersebut sudah matang. Mengenai masalah bahwa kakek ingin membuka klinik ahli dan mengajari cucunya sendiri, Gao Xinhua berpikir bahwa tidak perlu terburu-buru. Rumah sakit telah merekrut Su Chunliang dan memberinya staf resmi. Orang bisa menggosip, bahkan jika kakek ingin melakukannya, dia harus menunggu hingga sorotannya hilang. Gao Xinhua juga memiliki alasan-alasannya sendiri, dan berkata dengan tulus, "Paman Su, saya tahu Anda selalu khawatir tentang Su Chong, tetapi cepat atau lambat Anda harus melepaskannya. Saya juga seorang ayah, dan ketika putri saya pergi kuliah, saya juga sangat khawatir. Dari kecil hingga dewasa, kami suami istri telah mengatur setiap detailnya, dan dia harus menangani semuanya sendiri ketika dia kuliah di universitas di ibu kota. Takut dia tidak bisa mengatasinya, tetapi kenyataannya membuktikan bahwa dia tidak hanya bisa mengatasinya, tetapi dia bisa mengatasinya dengan mudah." Su Changshan juga telah merenungkan hal ini 2 hari ini. Sebagian besar alasan mengapa cucunya menjadi seperti sekarang adalah karena dia manja. Karena orang tuanya tidak ada sejak dia kecil, dia selalu ingin memberinya lebih banyak cinta, tetapi kenyataan membuktikan bahwa ada beberapa hal yang hilang. "Cinta tidak bisa digantikan, saya mendengar Anda berarti Anda ingin mengabaikan syarat-syarat yang Anda janjikan padaku?" Gao Xinhua berkata dengan senyum, "Paman, bagaimana rumah sakit besar seperti Changsing bisa mengingkari janji?" Dia berbicara dengan suara rendah dan berkata, "Saya juga mempertimbangkan kepentingan Anda sendiri, dan bekerja sama dengan rumah sakit untuk membuka klinik pengobatan Cina. Di masa depan, papan nama Anda di Hui Chun Hall mungkin tidak akan terlalu luas terbuka. Anda berarti untuk meyakinkan saya untuk menerima rencana kedua, mencari lokasi baru, dan membuka kembali Hui Chun Tang." Gao Xinhua berkata, "Saya tidak mengatakan apa-apa, Su Changshan sebenarnya sudah mempertimbangkan masalah ini lama. Meskipun Hui Chun Tang tidak besar, dia yang memiliki hak akhir di sini. Jika dia memilih untuk bekerja sama dengan rumah sakit Changsing untuk membuka klinik pengobatan Cina, meskipun pengaruh dan sumber penyakitnya akan bertambah, itu tidak akan terpengaruh oleh rumah sakit di masa depan. Batas restrukturisasi, kakek selalu bebas sepanjang hidupnya, dan Lin Lao tidak ingin dibatasi oleh sistem lagi. Semuanya untuk kepentingan cucu, dan Anda hanya bisa merasa tenang dengan melihatnya sendiri." Gao Xinhua mencoba berkata, "Mengapa Anda tidak bertanya pada anak itu secara langsung?" Pada saat ini, Su Chunliang masuk dari luar, dan ketika dia melihat Gao Xinhua, dia mengajaknya untuk memanggil Paman Gao. Dalam 6 bulan terakhir, Gao Xinhua sering datang ke sini, dan tentu saja dia telah bertemu dengannya beberapa kali. Mengingat bahwa putrinya adalah senior di awal sekolah, anak ini tetap gagal dalam ujian. Dalam ingatan Gao Xinhua, anak ini hanyalah labu membosankan. "Setiap kali saya melihat seseorang yang bahkan tidak mengucapkan salam, saya dengan segera menghindar dengan kepala tertunduk. Saya tidak berharap untuk tahu bagaimana memanggil seseorang kali ini, mungkin karena saya tahu tentang bekerja." Su Chunliang mengedipkan matanya, pertama-tama pergi membantu mereka mengisi cangkir teh. Kemudian berkata bahwa dia pergi ke atas untuk membersihkan, dan membiarkan mereka berbicara dulu. Su Changshan berkata, "Chunliang, jangan pergi dulu,
saya punya sesuatu untuk dibahas denganmu." Su Chunliang berhenti dan berdiri di samping kakek. Su Changshan memintanya untuk duduk, merasa sangat lega di hatinya. Cucunya memang masuk akal. Dia dengan singkat menjelaskan beberapa rencana rumah sakit dan meminta cucunya untuk memilih sendiri. Ketika anak itu tumbuh besar, dia memiliki hak untuk memilih secara independen. Su Chunliang mengerti niat baik kakek setelah mendengarkannya, dan tersenyum, "Karena kakek meminta saya mengatakannya, maka saya akan berbicara dengan berani. Jika ada kekurangan, jangan tertawa pada Anda berdua." Gao Xinhua sebenarnya berasal dari keluarga pengobatan Cina setelah semua. Meskipun dia adalah manusia remeh, dia masih berpengetahuan dan bijak. Dan kata-katanya penuh dengan keanggunan. "Ruang Pemuda adalah usaha keras kakek, dan juga papan nama leluhur keluarga Su kita. Tentu saja, kita harus tetap mempertahankannya. Kakek, Anda tidak perlu khawatir tentang pekerjaan saya. Paman Gao pasti akan merawat saya, bukan?" Gao Xinhua mengangguk dengan senyum, tetapi dia merasa ada yang salah di hatinya. Dia selalu berpikir bahwa anak ini pendiam, dan penampilannya di depannya meruntuhkan kesan sebelumnya. Su Chunliang berkata, "Kemudian aku tidak akan mengganggu diskusimu, kakek, aku baru saja pergi ke kantor polisi untuk mengganti namaku." "Apa?" Kali ini ketika kakek berbicara sangat terkejut, "Ubah menjadi Su Chunliang, ubah nama, ubah gaya hidup." Mendengar apa yang dia katakan, Su Changshan sangat ramah. Su Chong lahir oleh ayahnya, dan kata Chunliang dikaruniakan oleh dirinya sendiri. Ini adalah nama yang jelas mengandung harapan bahwa dia dapat hidup dengan bijak. Tapi itu hanya sebuah nama setelah semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Su Chunliang? Saat ini, dia merasa sangat nyaman di hatinya, senang sampai dia merasa seperti menangguk seteguk udara segar. Gao Xinhua juga tertawa, tetapi dia tetap berpikir bahwa anak ini sangat cerdas. Ini adalah permainan istilah dan keterampilan persuasinya. Bagaimana Anda bisa menjaga terus dia dengan kata-kata? Ini adalah tindakan dan tindakan, dan ini adalah yang paling penting. Su Changshan juga mengerti, tetapi dia merasa sangat senang di hatinya, dan berkata, "Baiklah, Anda pergi. Semakin cepat semakin baik." Setelah dia pergi, Su Changshan tertawa dan berkata, "Gao Xinhua, saya kira kita harus memberinya pekerjaan untuk anak ini. Ini adalah pria yang membuat kami bahagia." Gao Xinhua tertawa dan berkata, "Saya mendengar ada kabar bahwa dia telah merenovasi rumah tua. Ini tentu adalah sumber perhatian, tetapi jika dia tidak memenuhi syarat, saya akan memecatnya." "Jangan khawatir." Su Changshan mengangguk dan berkata, "Paman Gao, Anda bisa memberitahu saya tentang masalah ini?" Gao Xinhua mengangguk, berdiri, dan pergi.